'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita isi absen dulu di Google Form yang sudah ibu share di grup WA. Baiklah, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Rokaya SPDI, Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan pertama kita ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang beriman kepada Allah. Apa sih iman itu? Apa di antara kalian sudah ada yang tahu arti iman itu apa? Betul, iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Betul, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih dan sayang yang begitu besar terhadap semua hamba-hambanya, termasuk kita. Kita boleh memohon apa saja kepada Allah, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tentu kita harus yakin akan keberadaan Allah. Kalau kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sudah barang tentu doa kita akan sia-sia. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah nih, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepada Allah. Anak-anak ibu semua yang ibu banggakan, sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Silahkan kalian ikuti ibu, kalian ulangi bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, keimanan seseorang itu bisa tebal dan juga bisa tipis, bisa bertambah atau juga berkurang. Lalu bagaimana sih Bu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada yang tahu nama-nama Allah yang baik dan indah itu biasanya kita sebut apa?
Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Ayo, siapa yang tahu makna Asmaul Husna? Betul sekali, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Silahkan kalian buka Al-Qurannya, ikuti ibu dan nanti diulangi sendiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shadaqallahul Azim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam syurganya. Di antara kalian, apakah sudah ada yang hafal Asmaul Husna yang 99? Ibu yakin di antara kalian salah satunya pasti sudah ada yang hafal. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran kita sebelum kita tutup, kita akan bacakan 99 Asmaul Husna secara bersama-sama. Kita pakai lagam. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada pembahasan kali ini, pada bab ini, yang akan dibahas Asmaul Husna itu hanya ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59. Silahkan masing-masing boleh mengikuti atau mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti diulang sendiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Shadaqallahul Azim. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, sedikit ibu jelaskan tentang Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang tidak terbatas oleh apapun. Segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, yang kita lakukan baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang nyata, itu pasti diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun, yang akan terjadi ke depannya, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siswa-siswi, anak-anak ibu yang ibu banggakan, Allah berfirman, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Artinya Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Contoh, Allah menghendaki telinga fungsinya untuk mendengar. Allah menghendaki mata yang fungsinya untuk melihat. Allah menghendaki menciptakan kaki yang fungsinya untuk berjalan. Itu Allah sangat teliti. Allah menciptakan mata dua. Coba kalau kalian bayangkan kalau Allah menciptakan mata hanya satu. Bagaimana kalau Allah menciptakan telinga hanya satu? Allah Maha Teliti atas segala yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Telinga adanya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau dua-duanya ada di sebelah kanan juga kurang baik. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu As-Sami'. Apa artinya? As-Sami' yaitu Maha mendengar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Siswa-siswi yang ibu banggakan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Bahkan yang ada di dalam hati kita. Pendengaran Allah tidak ada batasnya. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Sesuai bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagaimanapun bentuk suaranya. Di dalam hati kita kah? Berbisik-bisikkah kita? Atau yang lainnya? Selanjutnya, Asmaul Husna yang terakhir yang dibahas pada bab ini yaitu Al-Basir. Artinya, Allah Maha melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayo anak-anak kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Dari arti firman Allah ini yang dimaksud adalah manusia tidak dapat melihat hal-hal yang gaib, tapi Allah dapat melihatnya. Manusia tidak dapat melihat jin, tapi Allah dapat melihatnya. Allah melihat apa yang kita kerjakan, baik yang kita kerjakan secara nyata ataupun secara sembunyi-sembunyi.
Biasanya kan kita nih manusia mengerjakan yang sembunyi-sembunyi, biasanya pekerjaan yang batil, pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Contoh, mencuri, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Itu Allah dapat melihat, Allah dapat mengetahui apa yang kita semua kerjakan. Itu tertuang dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Baiklah siswa-siswi yang Ibu banggakan, anak-anak Ibu semua, Alhamdulillah, pembahasan pada bab pertama tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami sesuai dengan janji Ibu tadi di tengah-tengah penjelasan bahwa di akhir kita akan membacakan Asmaul Husna bersama-sama sebanyak 99. Mudah-mudahan setelah ini bisa diulang-ulang oleh kalian di rumah dan bisa hafal agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Mari bersama-sama kita bacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minu al-muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'u al-musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabu ar-razzaqul fattahu al-alimul qabidu al-basitul khafidu ar-rafi'ul mu'izzu al-mudhillu sami'u al-basirul hakamu al-adlul latifu al-khabirul halimu al-azimul ghafuru asyakurul aliyu al-kabirul hafizu al-muqitul hasibu al-jalilul karimu ar-raqibul mujibu al-wasi'ul hakimu al-wadudul majidu al-ba'ithul syahidu al-haqqul wakilu al-qawiyul matinu al-waliyul hamidu al-muhsiyul mubdi'u al-mu'idul muhyiyu al-mumitul hayyu al-qayyumul wajidu al-majidul wahidu al-ahadus samadu al-qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhiru al-zahir batinu al-waliyul muta'al liyul barru tawwabu al-muttaqimul afu ar-rauf malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'u al-ghaniyul mughniyu al-mani
syafi'un nuru, al-hadiyul badi'u, al-baqiyul warisu, ar-rasyidus saburu. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membacakan 99 Asmaul Husna. Baiklah, pelajaran pada bab pertama sudah selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat belajar secara bersama-sama di sekolah secara tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.